Untuk materi kali ini akan saya buka dengan ucapan selamat malam. Kali ini kita akan mempresentasikan Artificial Intelligence untuk mata kuliah Sistem Teknologi dan Informasi. Saya akan mempresentasikan Artificial Intelligence untuk matkul Sistem Teknologi Informasi dengan saya sendiri, Bagus Sujarwo, dan kelompok saya yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad juga. Perkenalkan, nama saya Reddy Afandi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musliman. Dan selamat menyaksikan video presentasi dari kita. Poin yang akan kita bahas hari ini adalah pengertian Artificial Intelligence, potensi Artificial Intelligence, manfaat Artificial Intelligence, kekurangan Artificial Intelligence, dan penerapan Artificial Intelligence. Yang pertama adalah pengertian dari kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti layaknya manusia. Sedangkan menurut McLeod dan Sell, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyedia mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya jika dibandingkan dengan manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Manfaat AI adalah antara lain sebagai efisiensi waktu dan tenaga. Salah satu manfaat AI yang paling besar adalah efisiensi waktu. Contohnya adalah fitur-fitur terbaru pada aplikasi penyunting foto seperti Adobe Photoshop dan di Android seperti PixArt dan lain-lainnya. Dengan mudah kamu bisa menghilangkan jerawat pada wajah, menjadi fotomu mengganti warna kulit menjadi warna yang diinginkan, mengubah warna langit menjadi sunset yang sangat indah, dan sebagainya. Kita memang bisa mengeditnya secara manual, tetapi itu bisa menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Yang kedua adalah peningkatan produktivitas. Dengan adanya efisiensi waktu, otomatis produktivitas kita juga akan meningkat. Misalnya contoh penyunting foto tadi. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, kamu bisa lebih fokus pada pekerjaan yang lebih penting. Manfaat AI yang ketiga adalah meminimalisir kesalahan. AI memiliki kemampuan untuk memahami, mempelajari, mengotomisasi, dan meniru perilaku manusia yang cerdas. Hal ini dapat membantu dalam mengubah proses instrument trust dan menghilangkan human error pada proses failure atau kegagalan. Yang keempat adalah di dalam dunia hiburan. Kalian pasti sering bermain game, bukan? Dalam video game, kecerdasan buatan bisa menjadi kawan kita, juga bisa menjadi musuh. Jika kita bermain game, AI bekerja sebagai bot, sebagai teman atau musuh di dalam pertandingan game tersebut. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Manfaat AI, otomatis tugas berulang. Jika setiap hari kita melakukan tugas yang sama secara berulang-ulang, pasti akan bosan nggak sih? Nah, ini menjadi salah satu manfaat Artificial Intelligence. Serahkan saja pada AI. Misalnya fitur spam pada surat kamu. Rasanya malah jika kita harus menghapus email sampah satu persatu. Untungnya layanan Surel bisa mengenali spam dan menghapusnya, sehingga surel tersebut bahkan tidak perlu kita lihat. Meningkatkan taraf hidup manusia. Manfaat Artificial Intelligence yang satu ini merupakan kesimpulan dari manfaat di atas. Dengan adanya AI, taraf kehidupan kita bisa semakin naik menuju dunia yang lebih mantap untuk generasi mendatang. Penerapan AI, voice assistant, contoh paling nyata dari AI di perangkat seluler adalah voice assistant. Jika ponsel Anda menggunakan asisten seperti Siri, Google Assistant, ataupun Cortana, berarti Anda ada kecerdasan buatan di dalamnya. P. Pemotretan cerdas. Berkat peran
AI, smartphone dapat menghasilkan foto-foto yang lebih bagus. Pasti ada peran kamera berkualitas di balik hasil yang sempurna. Sama tapi perangkat lunak yang kian cerdas juga pun kemampuan mengenali objek yang akan difoto, alhasil jepretan akan lebih bagus karena kamera menyesuaikan saturasi, intensasi cahaya dan warna sehingga memiliki hasil yang lebih natural. Penerapan AI, pengenalan objek semakin berkembang, banyaknya virtual reality dan pemanfaatnya. Kian besar peluang AI untuk menunjukkan kekuatan AI akan semakin meningkat. Teknologi, fungsi, dan kemampuan VR di berbagai bidang. Hardware berbasis AI. Chip dianggap sebagai otak yang memproses semua informasi di perangkat keras. Inilah mengapa ponsel-ponsel canggih mengusung perangkat keras yang sudah dioptimalkan untuk mendukung semua proses dibutuhkan AI untuk bekerja. Salah satunya adalah prosesor Helios P90 dari MediaTek. Prosesor ini khusus dirancang untuk manfaat AI dalam meningkatkan grafis tenaga. Prosedur besar smartphone seperti Samsung, Apple, dan Huawei telah meluncurkan smartphone dengan chip AI. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu membuat keputusan. Inilah kekuatan besar AI yang tidak kita sadari. Satu penelitian mengungkapkan lama seseorang membuka dan melihat ponsel adalah lebih dari 2/5 jam per hari. Dan kita membuat sekitar 35.000 keputusan dalam 24 jam. Dengan artikel intelijen dan machine learning, algoritma mempelajari kebiasaan dan selera pengguna smartphone. Kemudian aslinya disajikan dalam bentuk saran memulai berbagai aplikasi seperti aplikasi transportasi, musik, peta, berita, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu potensi AI di bidang medis. Yang pertama, menggunakan fitur chatbot bagi pasien. Penggunaan fitur chatbot bagi pasien harus bisa melakukan interaksi dengan AI untuk mendapatkan informasi gejala yang mereka alami. Untuk kemudian selanjutnya akan diberikan rekomendasi jika pasien perlu melakukan pemeriksaan di rumah sakit serta dokter yang akan menangani. Yang kedua, memanfaat AI untuk deteksi masker. Wajah fasilitas kesehatan di Indonesia memerlukan teknologi untuk mendeteksi menggunakan masker, terlebih di tengah pandemi COVID-19. Yang ketiga yaitu optimalisasi pada proses hambatan. AI juga memiliki potensi untuk diterapkan dalam optimasi proses yang memprediksi kapan pasien akan masuk dan menjalankan perawatan di rumah sakit. Yang ketiga yaitu optimalisasi kamar operasi. Teknologi AI juga dinilai dapat meningkatkan ketersediaan kamar operasi di rumah sakit. Hal ini dilakukan memulai perhitungan skor waktu dengan riwayat tindakan medis oleh dokter bedah. Yang kelima yaitu optimalisasi deteksi kanker pada citra medis. Terakhir, AI dinilai dapat mendeteksi tanda-tanda yang mengindikasikan adanya tumor atau kanker mulai mamografi. Oke, kali ini saya akan membahas kekurangan dari AI. Di balik canggih dan hebatnya kecerdasan buatan ini, bagaimanapun AI adalah ciptaan manusia yang pasti memiliki beberapa kekurangan. Di antara lain,
Yang pertama, biaya tinggi. Hal ini karena artificial intelligence selalu membutuhkan kompleksitas mesin yang bergerak menggunakan sistem kecerdasan buatan, pasti butuh biaya pengembangan secara spesifik. Pembuatannya juga melibatkan banyak sumber daya, sehingga proses juga memakan waktu yang sangat lama dan juga menuntut ketelitian para pembuatnya, sehingga membuat artificial intelligence diwujudkan tetapi dengan biaya yang tinggi. Yang kedua, mempersempit lapangan kerja. Dengan adanya teknologi artificial intelligence atau disebut AI, banyak perusahaan lebih memilih melakukan investasi biaya mahal daripada harus mengeluarkan gaji karyawan per bulan. Secara kasarnya, artificial intelligence berpotensi menciptakan pengangguran yang lebih banyak. Yang ketiga, tidak kreatif. Kenapa? Karena artificial intelligence tugas-tugas yang sudah pernah dikerjakan atau direncanakan manusia, sehingga kalau pada suatu saat manusia mewujudkan sebuah perubahan besar atau inovasi, maka mereka harus mengatur kembali seluruh mesin tersebut, akan memprogram kembali seluruh mesin tersebut. Apalagi mesin artificial intelligence tidak mempunyai perasaan maupun kreativitas tersebut. Yang keempat, tidak punya etika. Perusahaan sudah banyak menggunakan mesin artificial intelligence, walaupun sistem tersebut mampu membantu pekerjaan dalam perusahaan lebih efektif dan lebih singkat tentunya. Tetapi karena tidak mempunyai emosi, perasaan, maka terkesan tidak peka atau tidak punya etika. Oke, yang terakhir, kesimpulan. Penerapan AI banyak mempengaruhi cara kita hidup, berinteraksi, dan meningkatkan pengalaman dan kenyamanan kita. AI harus berkembang dan masih banyak AI yang akan datang dari tahun ke tahun. Tentunya AI yang lebih baik lagi dengan lebih banyak perbaikan, pengembangan, dan penerapannya tentunya. Kecerdasan buatan ini tidak selalu dikonotasikan negatif yang akan menggantikan peran manusia, walaupun ada kecerdasan beberapa pekerjaan lah yang bisa saja digantikan oleh AI. Namun AI juga membawa pekerjaan atau profesi baru seperti data science misalnya, contohnya ya. Suatu hal yang penting, jangan terlalu berpikir negatif terhadap kemampuan yang dimiliki AI, melainkan kita seharusnya khawatir terhadap ketidakmampuan AI sekarang. Mungkin kita tidak bisa belajar banyak sekaligus dalam satu waktu seperti halnya AI. Namun kita mampu bekerja sama dengan AI. Mungkin saja ada sesuatu hal lah yang manusia perlu membutuhkan waktu ratusan tahun mungkin untuk menemukannya. Sedangkan dengan adanya kerjasama di antara manusia dan AI, hal tersebut bisa saja ditemukan dalam hitungan hari. Sekian dari presentasi kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu gampang jadi kerapa. Tomografi